Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rabbuna a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Shadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Kalianlah umat terbaik yang dikeluarkan. Jadi kata ukhrijat ini sebenarnya fiturnya Allah ini. Memang ini maunya Allah, bahwa kita memang harus memerankan peran umat terbaik. Pelajaran kita malam ini adalah di mana rahasia atau letak kekuatan generasi pertama sehingga mereka bisa menjadi generasi yang tidak hanya menang di negerinya, tapi juga menang pada zaman itu dan memberi dampak yang luar biasa besarnya pengaruhnya. Sekitar 10 abad kemudian peran Islam itu tidak pernah berhenti, terus-menerus mewarnai dan memberi cahaya pada dunia. Dan kita sekarang mengalami situasi yang terbalik, di mana peran Islam tidak seperti waktu pertama sekali itu. Kalau ada istilah yang pernah digunakan untuk generasi di Barat, mereka disebut dengan sebutan the dark age, masa-masa mereka mengalami masa gelap. Ini kita alami. Untuk Indonesia sekarang, peran untuk memikirkan Islam itu tidak dilakukan oleh kelompok-kelompok kultural, tapi sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mereka itu berada di lini-lini pemerintahan. Dan ini amat sangat membahayakan bagi nasib umat Islam. Karena ternyata pertumbuhan terakhir umat Islam itu terus mengalami kemerosotan jumlah kuantitasnya. Ya, jadi kuantitas kita dari ketika merdeka kita 95%, sekarang kita sudah berada di kisaran 76%. Sementara orang-orang di luar Islam kuantitasnya bertambah terus. Jadi terjadi proses perimbangan. Dari sisi kualitas kita sudah tidak bisa membanggakan diri, karena kita berada pada situasi tidak baik sekarang. Kemudian saya melihat ada kecenderungan idiom-idiom yang sama untuk kemudian melemahkan kita dan mencoba melihat Islam dari titik yang rasional, tapi sebenarnya berbahaya. Contoh, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Atau ada misalnya, tidak ada masalah kan kalau kita melakukan Quran dengan langgam Jawa, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Republik ini melalui acara yang cukup bergengsi, Isra Mi'raj di Istana Negara. Saya hakul yakin itu atas izin Presiden Republik Indonesia, yang saya juga hakul yakin Presiden kita itu agamanya tidak terlalu tinggi pahamnya, kelasnya kelas abangan itu. Jadi kita nggak bisa salahkan dia. Yang kita patut salahkan adalah Menteri Agama memang, ketika walaupun dia sudah menyatakan minta maaf, karena ini bentuk tazyin. Dia berdalih dengan pernyataan, bukankah itu boleh? Saya bilang, wilayah beragama bukan wilayah boleh atau tidak, tapi kecerdasan kita untuk melihat prioritas. Kita baru bicara melakukan Islam dengan langgam Jawa nanti kalau umat Islam semuanya sudah bisa dan mengerti baca Quran. Sekarang problemnya umat Islam yang pergi haji saja 8 dari 10 yang berangkat haji itu sudah tidak bisa baca Quran. Nah, di situasi yang seperti ini kita pakai langgam Jawa pula lagi. Ini kan sama menjadi fitnah bagi agama. Sama seperti kita belum paham semua agama, imam kita pakai celana ponggol dan pakai singlet jadi imam, boleh enggak? Kalau bicara boleh, boleh. Tak ada dalil yang melarangnya. Tapi jadi fitnah. Kenapa jadi fitnah? Karena kita semua tidak berada pada pemahaman dasar agama yang sama. Nah, memang situasi sekarang banyak fitnah. Mohon maaf kalau nanti sekian episode lah kalau saya bilang ini cerita TV Pak ya. Karena gaya Pak Anas menyampaikan tadi itu gaya seorang host, menyampaikan tampilan seorang artis. Insya Allah saya bukan. Saya sama Saruhan memang ada hubungan keluarga dalam arti kata sama sukunya. Tapi tidak ada urusan saya tidak kenal beliau, beliau tidak kenal saya. Beliau muslim, tapi muslimnya juga abangan itu. Karena dia menikah dengan seorang wanita Hindu. Ya, muslim-muslim artis lah. Ya, baik. Kalau dikasih kesempatan 30 menit, saya yakin tahun depan gak masuk lagi saya.
Karena pasti sudah dicatat, udah tolong jangan Ustaz paling lama lagi ceramah. Kalau mau terawih lagi kan begitu ya. Salah saya ambil paling lama 15 sampai 20 menit. Itu pun udah kelamaan menurut saya. Baik. Di mana masalahnya? Makanya sering saya mengatakan, tadi saya memposting melalui BBM, jangan fokus pada kekuatan musuhmu, tapi fokuslah pada cita-citamu. Karena itu akan membangkitkan dan memberdayakan potensi yang ada dalam dirimu untuk kemudian kau akan berjalan menempuh dan mewujudkan cita-citamu. Karena musuh hanya elemen penghalang yang bisa kau hancurkan jika cita-citamu dan keinginanmu berhasil itu jauh lebih besar dari sekedar memperkirakan dan mengomentari kekuatan musuhmu. Sokrates pernah didatangi seorang laki-laki dan ingin belajar ilmu. Maka Sokrates membawa dia ke satu kolam dan membenamkan orang ini kepalanya ke dalam kolam, dan orang ini meronta-ronta habis-habisan tapi tidak dia lepas. Sampai tangannya, kakinya dan semuanya, tapi kepala itu terus dia benamkan sampai ketika orangnya hampir saja tidak berdaya baru dia angkat balik. Dia letakkan keluar, dia upayakan agar orang ini bisa tenang, dan setelah tenang dia tanya, bagaimana menurutmu? Aku tidak menyangka kau rupanya ingin membunuhku. Tidak, aku tidak ingin membunuhmu. Aku mau bertanya kepadamu, apa yang kau bayangkan sewaktu kepalamu terbenam ke dalam air itu? Ya, aku ingin keluar, aku ingin selamat, dan aku untuk bisa selamat apa yang kau buat? Segala cara agar aku bisa keluar dari kolam itu. Maka jawab Sokrates begini, jika kau ingin menuntut ilmu dan keinginanmu tidak sama besar dengan keinginanmu ingin selamat dari kolam itu tadi, maka kau belum punya hajat untuk menuntut ilmu. Nah, Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus menuntut surga Allah. Dan kalau keinginan menempuh surga Allah itu tidak sebesar keinginan ingin selamat dari kematian, maka kita masih ecek-ecek ingin masuk surga Allah itu. Ada orang ingin berangkat haji, tapi cuma doa pun tidak, apalagi usaha. Itu kan ecek-ecek namanya. Dia pengen kaya, tapi tiap hari terduduk di masjid, kerjanya baca Quran, zikir. Kau mau kaya apa? Ini kaya pahala atau kaya duit? Kaya duit. Kau pikir langit masjid ini bisa ngeluarin dolar dari atas? Kalau kaya duit, maka berdayakan potensi. Nah, di sini ada dua titik. Orang dengan otaknya dia bisa memberdayakan antara sebab akibat, tapi orang dengan keimanannya dia bisa mencari akibat dengan mendekati Allah si pembuat sebab. Jadi enggak usah pikirkan sebabnya bagaimana, karena Tuhan bisa membuat akibatnya. Sekarang kau mau buat akibat apa? Akibat mendapat surga Allah, maka dekatin dia, karena dia yang punya surga, bukan presiden yang punya surga. Maka jangan pernah menyembah presiden. Nah, inilah doktrin pertama yang membuat generasi pertama itu luar biasa. Apa syarat pertama mereka menjadi muslim? Adalah mereka menjual harga diri mereka kepada Allah. Kemarin ada perempuan ketangkap bugil di dalam hotel, harganya bugil satu malam itu 80 sampai 250 juta. Tapi untuk dia mendapat duit itu, dia harus mendapat pangkat dengan sebutan pelacur. Oke, Anda boleh dapat duit, tapi Anda disebut pelacur. Ya, kenapa? Karena dia jual diri. Buatlah tiap malam dia laku 80 juta atau 250 juta atau 500 juta. Yuk kita hitung berapa umurnya kali 500 juta per malam. Maka yang didapatnya itu tidak jauh lebih mahal dari sholat sunat 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh. Karena Allah menghargakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih mahal dari dunia dan isinya. Mau jual diri sama siapa? Mau jual diri sama Allah atau mau jual diri sama manusia? Bill Gates itu kabarnya orang paling kaya di muka bumi, tapi pernahkah ada manusia yang bisa menguasai seluruh bumi ini? Tidak ada. Siapa penguasa-penguasa bumi ini? Nggak usah jauh-jauh. Bapak sholat subuh saja 2 rakaat. Sebelumnya sholat sunat 2 rakaat, maka Bapak pemilik bumi dan isinya ini. Kenapa? Karena Bapak mendapatkan harga yang lebih dari harta dunia dan isinya. Jadi apa yang dilakukan oleh generasi pertama untuk akhirnya mereka menjadi generasi luar biasa? Harga diri mereka melampaui dunia dan isinya. Coba bayangkan itu. Kalau sudah melampaui dunia dan isinya, ketika Rustum bertanya kepada Ribi'i, apa yang kalian inginkan?
Kami hanya menginginkan kalian itu menjadi orang yang tunduk kepada Allah, menyembah kepada Allah setelah sebelumnya kalian menyembah kepada makhluk. Kami hanya ingin mengajak kalian menjadi hamba Allah. Jika kalian Islam, maka kalian teman kami, kalian saudara kami, dan harta kalian haram untuk kami. Tapi jika kalian tidak mau Islam, maka kami akan perangi kalian sampai kalian tunduk sama Allah dan Rasulnya. Itu harga kami. Itu kenapa kami keluar dari negeri kami. Kami bukan cari duit kalian. Kecil duit itu nggak kami cari, itu nggak kami butuhkan itu. Tapi siapa bilang mereka orang yang tidak mau cari duit? Karena Quran adalah satu kitab yang tidak mengajari kita untuk menikmati kemiskinan. Quran adalah satu kitab yang mengajari kita untuk kayalah, 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 dengan kaya kau bisa memberi. Karena orang miskin hanya bisa membuat tangannya seperti ini, sementara orang kaya akan membuat tangannya seperti ini. Itu berbeda. Gerak tangan yang seperti ini adalah gerak yang tidak berdaya, tapi gerak tangan yang seperti ini adalah gerak yang berdaya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Allah tidak suruh terima zakat, tapi keluarkan zakat. Untuk bisa keluarkan zakat, cari duit. Jadi orang Islam itu harganya di mata Allah harus kaya, tidak ada yang miskin. Cuma kalau ada yang miskin, yang kaya tanggung dia. Begitu sistem kemasyarakatan yang dibangun. Ini rahasia mereka. Bagi mereka, saya ulang sekali lagi, harga diri mereka melampaui dunia dan isinya. Kedua, bagaimana bentuknya? Mereka menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa walillahil izzah. Yang punya kekuatan itu cuma Allah. Ada orang mencari kekuatan. Lihatlah, dunia banding akhirat itu beda. Kalau akhirat itu hasil. Kalau dunia ini, dua-duanya menawarkan kesenangan. Kesenangan dunia ini kita capek ngambilnya. Dan dunia ini aneh. Dia tidak jujur sama kita. Dia tidak tertarik lihat kita yang rajin sholat. Dia tidak tertarik itu. Sama dia, Anda mau korupsi, tidak masalah, saya siap. Mau jadi perampok, mau jadi penjudi, mau jadi pezina, mau jadi pembunuh, asal kau mau ambil, aku siap kau rengkuh dengan cara apapun. Semuanya halal, asal mau. Itu dunia. Surga tidak begitu. Oh maaf, saya tidak terima koruptor, saya tidak terima pencuri, saya tidak terima orang yang melenceng dari jalan Allah. Dunia, kau licik, aku lebih suka. Dia tidak jujur sama kita. Dunia sekarang bilang bahwa suara Quran sebelum subuh itu polusi suara. Dunia curiga sama perempuan yang menutup aurat. Dunia lebih suka melihat perempuan yang hampir telanjang. Dunia tidak tertarik kalau bapak jujur di sebuah perusahaan, karena itu ancaman bagi orang yang tidak jujur. Maka orang jujur harus disingkirkan. Itu dunia. Pejabat jujur, pegawainya berdoa, ya Tuhan, mutasikan dia atau matikan dia. Kenapa? Tak aman dia, tak tenang. Penghasilanku sedikit setelah dia jadi pejabat di sini. Kena stroke. Itu dia. Ya. Tapi surga dia cuma minta satu. Dia cuma minta orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu sedang diolah di Ramadan ini. Lihatlah Ramadan ini kita bisa masuk dari semua pintu. Semua orang berdosa bisa memasuki Ramadan ini, dan dia diolah di sebuah sistem yang akan direncanakan keluar sebagai manusia bertakwa. Dan takwa itu syarat untuk bisa masuk surga. Ya. Tapi ada yang menarik. Ketika kita berjalan dengan semua persoalan kehidupan dunia, kekuatan generasi pertama ternyata terletak pada kemampuan mereka untuk tune in kepada Allah di waktu-waktu yang paling sulit. Itu waktu, kalau ada nanti buka YouTube, ketik 10 menit sebelum subuh, ada tausiah, bagus sekali. Judulnya 10 menit sebelum subuh. Kemudian tadi saat saya jujur, saya menangis sebelum maghrib tadi melihat satu video yang cukup menarik, karena saya lihat sebuah artikel bahwa ada satu artis, saya tidak tahu artisnya yang mana karena saya lebih tertarik dengan videonya. Artis Fast and Furious itu Seven, Seven ya, yang ketujuh, itu ada satu artisnya masuk Islam. Setelah melihat video The Meaning of Life, saya lihat video itu, jujur menitis air mata saya. Wajar dia masuk Islam lihat video yang satu ini. Nanti mau tertarik silahkan lihat di YouTube. Ya. Dunia menawarkan satu hal yang sederhana sama kita, dan itu ditawarkan Ramadan, ditawarkan kita, dilatih untuk menjadi. Tahu Bapak kenapa kita disuruh sahur? Sahur itu bukan persoalan makan minum itu. Karena anak kecil juga bisa tidak sahur, dia bisa puasa. Sahur itu adalah pelatihan dari Allah agar kita punya kebiasaan bangun sebelum subuh.
Jadi bukan sekedar bisa bangun, tapi terbiasa bangun. Bukan sekedar terbiasa, tapi punya akhlak dan karakter. Memang mata kita akan sebelum subuh. Ngapain bangun sebelum subuh? Kalau kita belajar kepada orang-orang di negeri lain, mereka sudah terbiasa bangun sebelum subuh, dan mereka merencanakan hidup itu sebelum subuh. Dan itulah kenapa Allah memanggil kita sebelum matahari terbit. Tunduk. Apa yang dilakukan? Ternyata waktu sebelum subuh adalah waktu terbaik untuk bisa berkomunikasi secara spiritual kepada Allah. Banyak orang dia untuk menghindari pertemuan dengan orang banyak, dia pergi ke tempat yang sepi. Dan ternyata malam adalah waktu spiritual. Itu waktu bercinta, baik itu sesama makhluk ataupun makhluk dengan Tuhannya. Dan Tuhan turun dari aras karena cinta kepada kita, terus tiap malam ke langit pertama dunia. Ngapain? Dia tahu kelas kita ini dia kenal betul. Penghuni surga itu mayoritas pernah berdosa ya. Udahlah, muka kita ini mesti bercecer-cecernya dosa nampaknya. Jadi nggak usah merasa sok begitu. Kita kena, tapi jangan takut, karena memang kita ini manusia, kita bukan malaikat. Malaikat juga nggak ada hebatnya karena memang diciptakan tanpa kesempatan dan kemauan untuk berdosa. Tidak ada itu. Maka itulah kenapa Allah sering menyebut dirinya dengan sebutan Anal Ghafur Rahim. Aku Maha Pengampun dan sayang kali sama kalian. Jadi gak usah takut, jangan tuduh dirimu kalau berdosa, karena Tuhanmu masih memanggilmu untuk minta ampun. Ya, makanya banyak orang bisa masuk surga, tapi yang nggak mau nggak bisa. Itu bahasa hadis itu. Kullu mu'min yadkhulul jannah illa man aba. Semua orang mukmin bisa masuk surga kecuali yang tak mau. Jadi sekarang tinggal menentukan, Bapak mau masuk surga atau tidak. Yuk kita lihat kelas kita. Ada orang yang hari pertama dia bangun sahur, hari kedua bangun sahur, hari ketiga bangun sahur, hari keempat, hari kelima udah mulai bilang sama istrinya, nanti tak usah bangunin aku udah makan. Hari ke-6 tidak bangun sampai seterusnya. Itu orang yang gagal untuk belajar menjadi orang yang terbiasa bangun sebelum subuh. Kelas nafsu kita cuma bisa bertahan 4 hari. Padahal latihan itu dikasih 29 atau 30 hari. Luar biasa Allah ya. Karena ternyata surga itu hanya bisa dimasukin oleh orang yang mereka menahan nafsunya. Siapa sih yang bilang kita tidak mau duit? Tapi pertanyaan, duit ini nyusahin saya nggak di akhirat? Jabatan ini nyusahin saya nggak di akhirat? Kalau nyusahin saya, maaf mas, saya tidak mau merusak akhirat saya untuk dunia yang sebentar ini. Capek pun saya mencarinya, meninggalkan yang halal. Sebentar 5 tahun saya jadi presiden. Oke lah kalau terpilih lagi dengan cara benar atau licik, tambah 5 tahun, habis itu selesai. Terus 10 tahun itu banding akhirat berapa hari, berapa detik itu? Bukan hitungan hari itu, hitungan detik di akhirat itu 10 tahun. Ada orang yang untuk 10 tahun ini dia jual akhiratnya. Oh tidak, itulah generasi pertama. Sehingga jadi gubernur, jadi presiden mereka tidak tertarik. Abu Ubaidah didatangi rumahnya. Ini rumah gubernur yang didatangi oleh Presiden Umar bin Khattab. Begitu masuk ke rumahnya, apa katanya? Rumah pun kayak begini. Udah nih, kasih 1000 dinar. Kau belanja lah, beli kursi, beli ini. Di sini tak ada kau tengok kursi. Gimana kau terima tamu nanti? Ini yang dimarahin presiden gubernur ini. Karena rumahnya sederhana sekali. Apa kata Abu Ubaidah? Barang paling berharga di rumahku adalah pedangku. Karena pedang itu bisa membantuku bersamaku untuk memperluas negeri Islam. Kursi itu bisa merusakku. Nanti kalau udah duduk aku payah tegak. Nah itu bahasanya. Makanya banyak manusia tidak mau keluar dari titik nyaman, dan uang 1000 dinar aku terima, tapi kurasa rakyatku lebih membutuhkan duit ini ketimbang aku. Wah, mungkin gak muncul generasi seperti lagi? Mungkin, karena masih ada satu janji Allah yang belum terpenuhi, bahwa kita akan pulang kepada kejayaan seperti pertama sekali Islam ini pernah jaya. Maunya kita bahagian dari orang yang ikut serta menegakkan kejayaan itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Bangun pupuk titik spiritualitas kita untuk terus berhubungan dengan Allah. Karena kemenangan kalau kita mau, kita harap dari Allah, maka minta sama Allah, jangan minta kemenangan dari yang lain. Rezeki itu Allah yang kasih, bukan tuyul. Bapak tanam pohon, Bapak beli benih unggul, taruh pupuk, tiap hari diairi. Jangan Bapak kira yang bisa menghidupkan pohon itu adalah air dan pupuk. Tidak, Allah. Maka setelah mengairinya, jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Itu yang harus kita bangun. Dan ini titik lebih kita dibanding dengan orang-orang di luar sana itu.
Ada berapa banyak orang yang sanggup mengumpulkan sesuatu, tapi kalau ditanya untuk apa kau cari duit banyak-banyak? Untuk apa coba? Oke lah, rekeningmu makin tambah, tanahmu makin ramai. Untuk apa? Coba jawab dulu jujur. Kita sering bilang ini rezeki. Rezeki apa? Rezeki itu adalah yang bisa kita ambil dan kita gunakan di jalan Allah. Kalau dia tak bisa digunakan balik di jalan Allah, itu bukan rezeki, itu sampah. Hati-hati, kita kira rezeki rupanya sampah. Kenapa? Sampai mati nggak kepake. Bapak punya batu aki, ada kemarin saya tengok batu aki 2 miliar. Di TV saya lihat. Saya tunggu itu, kenapa harganya 2 miliar? Rupanya ada sepatu. Jadi makin biasa, makin nampak gambar sepatu di batu. Saya langsung bilang begini, ya Allah, mesti sepatu udah 2 miliar, apalagi rak sepatunya yang muncul. Ya. Jadi cobalah kalau Bapak punya batu akik mahal, untuk apa? Jadi sekarang ini saya cuma titip terakhir sebelum saya tutup. Kalau Bapak punya duit banyak, suruh duit itu kerja untuk akhirat Bapak. Kalau ibu ada tanah, ada rumah, tidak dipakai, suruh rumah, tanah, dan harta itu kerja untuk akhirat kita, supaya nanti kita tinggal panen. Jangan biarkan hidup kita kerja untuk dia. Dia kerja untuk kita. Bisa paham maksudnya kan? Ini kalau motivator Tung Desem ini harganya mahal nyampe. Saya memang mengambil dari kalimat dia itu, karena jadikan duitmu kerja untukmu. Maksud kerja itu artinya gunakan dia di tempat dan di waktu dan untuk kebutuhan yang akan memberi dampak positif bagi dunia dan akhirat. Kalau tidak, jangan merasa hebat punya telekung yang tidak pernah dipakai seumur hidup, punya piring yang tidak pernah dipakai untuk makan, punya kursi yang jarang didudukin. Nah, jangan merasa hebat itu, ya. Jadi tinggal diteruskan saja lah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita dan menjadikan Ramadan kita ini bulan belajar untuk menjadi seorang mukmin, karena ini bulan latihan untuk menunjukkan kelas surga kita di mana. Ya, kalau ada dosa banyak istighfar. Kalau ada keburukan maka luruskan hari ini dan perbaiki semuanya. Semoga Allah membantu kita mengakhiri Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.